Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan kita dalam keadaan bahagia. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat-nikmatnya yang tidak terkira. Semoga menyempurna kebaikan-kebaikan selanjutnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dan salawat kita nyuwun kepada Allah agar tercurah-curah kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita cara bahagia, cara sedih. Pilih mana ibu bapak, adik-adik? Bahagia atau sedih? Insya Allah. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini nanti adik-adik hafalkan ya. Kalau bapak ibu sudah uzur, jadi yang menghafalkan adik-adik saja. Man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Apa? Sudah hafal belum? Diulang lagi ya. Man sarrathu. Boleh bersama-sama? Hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Adik-adik hafal? Padahal ini cara bahagia dan cara sedih. Cara sedih tentu kita tidak pilih, tapi nggak ada manusia yang terus bahagia tanpa pernah sedih, tidak ada. Setiap manusia ya dua kondisi itu, bahagia, sedih, pasti nempel dua-duanya, bergantian. Maka Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kapan bahagia, kapan sedih. Ini Masya Allah, terima kasih, jazakallah khair kepada Bapak petugas pengantar teh. Monggo silahkan yang sudah ada dinikmati. Ibu dan Bapak, beliau bersabda, siapa saja yang berbahagia dengan kebaikan yang ia lakukan. Bahagia dengan kebaikan yang ia lakukan. Dan sedih ketika ia melakukan keburukan. Maka dialah mukmin sejati. Itu. Jadi tanda mukmin itu dua. Bahagia ketika dalam kebaikan. Yang kedua, sedih ketika dalam keburukan. Allahu Akbar. Adik-adik, ibu bapak, pagi ini kita dalam kebaikan atau keburukan? Dalam ketaatan atau kemaksiatan? Masya Allah. Salat sunnah sebelum subuh, malah sebagian tahajud, qiyamul lail. Nilainya 2 rakaat sebelum subuh, adik-adik, ibu bapak, Nabi bersabda lebih mulia dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia dan seisinya sudah Allah berikan di pagi ini.
Dunia yang diperebutkan oleh 7 miliar manusia hari ini, adik-adik sudah miliki, Masya Allah. Bagaimana nggak bahagia? La haula wa la quwata illa billah. Salat sunnahnya saja begitu. Salat sunnahnya begitu. Apalagi salat subuhnya. Siapa yang subuh berjamaah, maka ia ada dalam jaminan Allah. Allah menjamin hidupnya. Allahu Akbar. Lah, wong kita dijamin oleh seorang yang kaya raya saja kita sudah tenang. Kalimatnya begini, tenang saja bro, aku jamin. Kalimat itu saja sudah membuat kita hilang kesedihannya, hilang kegundahannya, hilang ketidakpastian dalam hidupnya. Lah, ini yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita sedihkan? Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Pak Usmi, kan kita boleh sedih. Kita bisa sedih. Ya. Seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, sedihnya ketika ia terperosok dalam kesalahan, dalam keburukan, dalam kemaksiatan, dalam kejahatan yang tidak sengaja ia lakukan. Terperosok, terjerembab, terpelanting, terpeleset, yang lainnya. Gak sengaja ia lakukan. Bukan ia niati, bismillah saya hari ini mencuri. Mencuri kok bismillah. Maka terperosok ia. Gak sengaja ia lakukan. Nah, disitulah seorang mukmin yang sejati harusnya sedih. Jadi, sedih gembiranya kita seorang mukmin gak ada kaitan sama sekali dengan materi, ya. Adik-adik yang gak kebagian teh gak usah sedih. Kebagian semuanya. Gak kebagian snack gak usah sedih, ya. Nanti tinggal beli sendiri. Ibu bapak, kakak dan adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Allah berikan kepada kita waktu. Allah berikan kepada kita kesempatan. Betapa tidak? Turun. Kalau hari-hari ini, hari-hari menjelang bulan Ramadan adalah hari-hari istimewa. Hari-hari yang kita makin berbahagia. Mengapa? Karena Ramadan adalah puncak kebaikan, insya Allah. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan, maka bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Bulan Ramadan satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Padahal kita yakin, kita percaya ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran pasti istimewa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan. Tuh kan? Allah sebutkan namanya, langsung disebutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang Allah wajibkan kalian berpuasa, adalah bulan
saat di dalam bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjamin. Allah menjamin siapa yang bersama Al-Quran maka hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kurang. Qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman kepada ayah moyang kita. Qala, Allah berfirman, ihbitu, keluarlah kalian berdua dari surga, jami'a, bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu. Maka nanti ketika di bumi sebagian di antara kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Ya, hari ini kita saksikan sebagian menjadi musuh sebagian yang lain. Mohon maaf adik-adik, ini media sudah sangat bebas. Pekan yang lalu ya, masih ada berita tawuran antar pelajar di Selawi. Ya, sebagian memusuhi sebagian yang lain. Allahu Akbar. Saya menduga dua kelompok itu Muslim atau bukan? Astagfirullahaladzim. Yang sini kelompok satunya ya sholat, kelompok satunya sholat juga. Tapi kemudian salah satu di antara mereka tewas, meninggal dunia, ya, dimuat di media. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Adik-adik, yang rugi siapa? Orang tua, diri sendiri, pasti diri sendiri. Ya Allah, usia muda, usia sangat produktif, diselesaikan hanya untuk berantem dengan sesama. Gak hebat amat ya, gak keren amat matinya. Matinya jadi pahlawan baru keren ya. Mati di tawuran, inna lillahi. Semoga Allah mengampuni beliau, menyayangi beliau insyaallah. Ibu bapak, adik-adik, satu kelompok menjadi musuh kelompok yang lain. Semoga Allah merekatkan negeri tercinta ini, bangsa ini, sudah tidak ada lagi musuh-musuhan insyaallah. Caranya apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka bersamaan Allah turunkan manusia ke bumi, Allah berikan petunjuk. Huda, ini Pak Huda ini ya. Allah berikan huda, Allah berikan petunjuk, maka Allah memberikan syarat. Siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah, la yadhillu wa la yashqa. Di ayat yang lain, wala tahzan alaihim wala hum yahzanun wala hum alaihim yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak sesat, tidak pernah celaka. Allahu Akbar. Inilah jaminan Allah, dan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Insya Allah layak ibu bapak
kakak adik bahagia. Tidak ada kesedihan lagi mestinya. Apalagi ketika nanti benar-benar Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, insya Allah. Adik-adik kalau menerima katakan terima kasih. Ibu bapak, kakak dan adik, sekarang Pak Husni ingin ngoreksi bareng-bareng. Bapak-bapak, puasanya pun pinten dangu. Sudah berapa tahun berpuasa? Ramadan. Ibu-ibu, sudah berapa tahun puasa Ramadan? Bapak ibu menyebutkan berapa lama, saya tahu usianya ya. Ini contoh Pak Huda, contoh. Pak Huda berapa tahun Ramadan? Masya Allah, 45 kali berpuasa. Berarti usianya segitu ya. Ya tentu dikurangi masa baligh. Dikurangi masa baligh, ya berarti 30 kali Ramadan. Masya Allah. Yang rambutnya sudah mulai memutih berarti lebih banyak lagi. Sekarang Pak Usi tanya, adik-adik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan berapa kali? Usia Rasul berapa? 63 tahun. Apakah Nabi berpuasa seperti kita? Masa balik langsung puasa? Belum. Nah, ini pelajaran. Ini mic-nya ngapa ini? Tes ya. Bismillah. Apakah Rasulullah langsung berpuasa di masa balik? Tidak. Rasul menerima wahyu pertama, menerima Al-Quran, usia berapa tahun? 40. Berarti tinggal berapa tahun? 23. Apakah di masa wahyu pertama turun ada perintah puasa? Belum. Di Makkah atau di Madinah turun perintah puasa? Di Makkah atau di Madinah? Di Madinah. Berarti dari 23 tahun masa menjadi nabi, di Makkah berapa tahun adik-adik? Oh, ini ngetesnya adik-adik ya. Soalnya baru belajar. Kalau bapak-bapak nggak usah dites, sudah lulus. Ibu-ibu juga. Berapa tahun di Makkah? Dua-dua, banyak sekali. Ini pas pelajaran pada kemana ini lupa ini. Di Makkah 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah. Berarti sisa umur beliau berapa? Sisa umur beliau 10 tahun. Apakah sesampai di Madinah langsung berpuasa? Belum. Perintah puasa Ramadan baru Allah turunkan tahun kedua hijrah. Berarti 2 tahun Nabi di Madinah, beliau belum melakukan puasa Ramadan. Baru pertama kali beliau berpuasa di bulan Al-Muharram yang kita kenal puasa Ashura. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Beliau bertanya, ada apa ini? Hari apa ini? Ini adalah hari saat Allah menyelamatkan Musa alaihi salam dari Fir'aun. Maka kami bersyukur dengan berpuasa. Nabi bersabda, kami lebih berhak kepada Musa alaihi salam dibandingkan kalian. Maka berpuasalah 9, 10 Al-Muharram.
Itu yang pertama kali beliau wajibkan kepada para sahabat. Belum Ramadan. Kemudian baru tahun kedua hijrah, ayat Ramadan turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wajib bagi kalian berpuasa. Allahu Akbar. Jadi dari wahyu pertama usia 40 tahun hingga 15 tahun. 15 tahun itu sekira usia baligh kalian, adik-adik. Masya Allah, benar-benar dipersiapkan berpuasa hanya bagi orang-orang yang beriman. La haula wala quwwata illa billah. Baik, sudah siap menghitung lagi? Jadi Nabi berpuasa berapa kali? Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Gimana? Ini ngitungnya gimana? Tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Tahun ke-11 beliau wafat. Masya Allah. Ibu bapak, kakak dan adik, berarti beliau berpuasa hanya 9 kali. Sementara ibu bapak puasanya 30 kali tadi. Yang lebih sepuh berarti lebih banyak lagi. Nah, Pak Husni ingin bareng-bareng kita koreksi yuk. Ya Allah, ada apa ya? Ada apa dengan puasa kita? Mengapa kita, begini-begini saja? Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menjadi manusia paling mulia. Kata mereka, Nabi Pak Husni, masa dibandingkan? Ojo dibanding-bandingke katanya. Oke, kita bandingkan dengan manusia yang bukan Nabi, para sahabat. Itu para sahabat Pak Husni. Ya, ini maunya apa ini? Mereka juga manusia seperti kita. Apa yang membuat mereka meraih kemuliaan? Nah, ini yang mestinya menjadi koreksi kita. Bismillah, mari kita koreksi puasa kita. Ibu bapak, adik-adik, bagaimana cara koreksinya? Kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Bismillah, pagi hari yang baik ini, yang bahagia ini, Pak Husni ingin fokus pada 3 saja. 3 yang menjadi fokus kurikulum Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingat-ingat, karena ibu bapak nggak bawa catatan, diingat-ingat surat Fatir. Surat Fatir ayat 29 hingga 30. Kalau yang ada bawa handphone, boleh dibuka aplikasinya. Surat apa tadi? Fatir ayat 29 hingga 30. Bismillah. Semoga 2 ayat ini menambah keyakinan dan persiapan kita meraih Ramadan terbaik tahun ini insyaallah. Boleh Bosi bacakan ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum
sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allahu Akbar. Ibu bapak, kakak dan adik, bismillah. Ya Allah, semoga Engkau berkahi kami di sisa Sya'ban ini, 12 hari menuju Ramadan insyaallah. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan izinkan ya Allah, kami fokus pada 3 ini. Selama Ramadan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang pertama, Allah memberikan amanah kepada kita. Sungguh benar-benar orang-orang yang satu, senantiasa menjadi sahabat Al-Quran. Itu yang pertama. Adik-adik, ibu bapak, yuk Ramadan ini fokus pada Al-Quran. Bismillah. Tadi di awal mau saya sampaikan bahwa mengapa Ramadan istimewa? Salah satunya karena di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka siapa saja yang menjadi sahabat Al-Quran, Allah akan muliakan ia. Allah berfirman, Allah sempurnakan pahala kebaikan bagi mereka. Liyuwaffiyahum ujurahum. Yang kedua, itu di dunia. Yang kedua, wa yazidahum min fadlih. Dan Allah tambahkan bagi mereka karunia. Fadlih, karunia, keutamaan, kemuliaan, keistimewaan di akhirat juga di dunia. Masya Allah. Ibu bapak, 8 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh setelahnya, 8 abad kaum muslimin mengelola bumi tercinta ini. Setelah itu digantikan oleh peradaban yang lain. Nah, 8 abad ini belum ada yang bisa mengalahkan. Allah memuliakan mereka. Allah mengaruniakan kemuliaan kepada mereka, orang-orang saleh itu, karena mereka bersama Al-Quran. Ya Allah, kita berharap adik-adik yang rajin hadir di subuh pagi ini benar-benar semoga melanjutkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Semoga ini gambaran negeri kita tercinta, insya Allah. Ke depan negeri ini benar-benar Allah berikan kemuliaan karena kita berusaha selalu bersama Al-Quran. Bagaimana caranya? Buat target selama Ramadan. Latihannya kapan? Dari sekarang. Dari sekarang berlatih menjadi sahabat Al-Quran. Dimanapun kita berada, konsumsi pertama kita sebelum yang lain adalah Al-Quran. Sebelum teh hangat, sebelum sarapan ponggol, sarapan pertama adalah Al-Quran. Nabi bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguh benar-benar Allah akan senantiasa memuliakan
suatu bangsa, aqwaman, kaum, komunitas, kelompok, jamaah, bangsa, bihadzal kitab, dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran. Wa yada'u, dan Allah akan merendahkan, naudzubillah, akharin, kaum yang lain, bihi, dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah juga menenggelamkan, la haula wala quwata illa billah, naudzubillah, karena meninggalkan Al-Quran. Ibu bapak, kakak dan adik, bismillah, bab tentang kemuliaan Al-Quran sudah selesai insyaallah. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Bahkan kalau di Ramadan dilipat gandakan 7 kali, 10 kali, 70 kali, terserah Allah. Di Ramadan ibadah-ibadah sunnah dinilai sebagai ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan daripada ibadah wajib di bulan-bulan selain Ramadan. Masya Allah. Kemuliaan, keistimewaan Al-Quran, saya kira kita sudah khatam. Bismillah, tinggal praktik saja, insya Allah. Adik-adik, siap ya dengan Al-Quran? Bismillah, jadilah sahabat Al-Quran. Ibu bapak, adik-adik, di akhirat nanti, apa yang paling kita harapkan? Saat matahari didekatkan, saat kita tidak mengenakan pakaian, tidak beralas kaki, menunggu antrian. Al-Ghazali mengatakan, dari manusia dibangkitkan sampai timbangan ditegakkan, sampai kita meniti jembatan As-Sirat, itu lamanya 50.000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Menanti ketidakpastian. Kapan waktu pengadilan? Nggak jelas. Ya Allah, ibu bapak, adik-adik, wong kita nunggu pengumuman kelulusan saja. Nunggu pengumuman saat kita ikut ujian, diterima atau tidak. Panitia mengumumkan, pengumuman menyusul. Waktunya belum kami tentukan. Ini rasanya bagaimana? Deg-degan apa bahagia? Ya Allah, runtak, deg-degan, gak jelas, gak tenang. Itu baru pengumuman ujian. Ini pengumuman siapa yang masuk surga, siapa yang terjerembab, dilemparkan di neraka, naudzubillah. Gak jelas. Maka, ya Allah, apa yang paling ditunggu-tunggu oleh kita? Apa yang paling kalian nantikan, adik-adik? Apa yang paling kita tunggu-tunggu? Ya Allah, tolonglah kami, begitu. Maka yang Allah izinkan menolong adalah Al-Quran. Tapi nggak semua. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, teruslah jadi sahabat Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat yang Allah izinkan. La haula wala quwata illa billah. Semoga jamaah Al-Falah ditolong Allah dengan Al-Quran, insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Yang kedua, fokus kurikulum Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat adalah wa aqamas shalah. Fokus selama Ramadan dan seterusnya, insyaallah kita akan menyempurnakan salat kita. Bismillah, ibu bapak,
amalan yang menyertai puasa kita gak boleh tinggal adalah sholat. Bismillah. Dari mulai bangun awal, alhamdulillah. Kalau Ramadan bangunnya awal ya, kan siap-siap sahur. Dari mulai bangun awal, kita sudah menyempurnakan sholat kita. Bagi yang berkehendak sholat hajat, istikharah, sholat taubat, sholat syukur wudhu, atau nambah sholat malam, ya boleh. Kalau sudah witir di sorenya, di isya, maka nggak usah witir lagi, tambah lagi berapa rakaat, tambah sholat mutlak, monggo silahkan. Intinya bangun, sempurnakan sholat. Ibu bapak, kakak adik, datanglah ke masjid lebih awal untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian lanjutkan menunggu azan, salat sunnah lagi boleh. Azan berbunyi, kita jawab azan. Maka Allah akan memuliakan kita. Lanjutkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lanjutkan dengan zikir, dengan doa antara azan dan iqamah. Waktu itu tak tertolak doa kita. Iqamah ditegakkan, maka kita sholat subuh berjamaah. Kemudian duduk seperti ini. Biasanya kalau Ramadan ada kajian, biasanya ikuti kajian, dengarkan baik-baik, bawa catatan. Jangan seperti hari ini nggak bawa catatan ya. Bawa catatan. Nunggu sampai terbit di jadwal jam 5 lebih 55. Tunggu sejenak, kemudian sholat sunnah isyraq. Awal sholat duha 2 rakaat, nilainya seperti ibadah umroh dan haji, sempurna. Kalau di bulan biasa, kalau di Ramadan dilipat gandakan, Masya Allah. Pulang ke rumah, bersih-bersih, atau mandi lagi biar segar, pergilah ke kantor, ke sekolah, ke madrasah, ke pasar, bekerja. Di sela-sela kerja, istirahat sejenak, salat duha 2, 4, 6, 8, 10, boleh 12. Sebelum terdengar azan zuhur, berwudulah, menuju masjid, salat tahiyatul masjid, salat syukur wudu, mendengarkan azan, jawab dengan sempurna, salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Ikutlah salat zuhur berjamaah dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan tenang. Akhiri dengan salat sunnah 2 atau 4 rakaat lagi. Bekerja kembali, biasanya Ramadan pulang lebih awal. Maka pulang, mandi yang bersih, siap-siap menuju masjid, salat tahiyatul masjid, salat syukur wudu, salat mutlak, boleh. Dengarkan azan asar, kemudian salat sunnah 4 rakaat, boleh. Kemudian asar berjamaah, setelah asar jangan salat sunnah, gak ada ya. Kemudian pulang ke rumah, persiapan untuk berbuka puasa. Perbanyak doa, wudu yang sempurna, perbanyak doa, siap-siap menuju masjid, buka puasa bersama dengan jamaah, salat sunnah lagi boleh, tahiyatul masjid, syukur wudu, salat sunnah mutlak, ikutlah salat maghrib berjamaah, sempurnakan dengan 2 rakaat setelahnya. Pulang ke rumah, istirahat, baca Quran, kemudian menuju masjid lagi, salat tahiyatul masjid lagi, salat isya berjamaah, salat sunnah 2 rakaat setelah isya. Ikutlah salat tarawih 11 atau 23, silahkan. Kemudian sampai selesai imam, sempurna. Malam itu kita akhiri dengan salat sunnah syukur wudu sebelum tidur. Berapa rakaat itu? Jumlahnya berapa rakaat? Oh, nggak ada yang hitung. Nanti dihitung sendiri. Umar bin Abdul Aziz, khalifah, itu menyelesaikan dalam 1 hari di luar Ramadan
rakaat sampai 100 rakaat setiap harinya. Masya Allah. Sibuk mana Umar bin Abdul Aziz dengan kita? Umar bin Abdul Aziz khalifah. Khalifah itu bukan presiden. Khalifah itu membawahi lebih dari satu negara. Hari ini Jazirah Arab ada 7 negara. Hari itu jadi satu khalifah. Itu sampai ke Asia, Afrika, Eropa, itu dikuasai oleh Islam. Kekhalifahan. Kira-kira sibuk mana ya dengan kita? Masya Allah. Itu bisa 100 rakaat setiap harinya. Semoga adik-adik, ibu bapak, di Ramadan besok fokus yang kedua, Al-Quran, salat. Yang ketiga, yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infak. Bismillah ya. Salat, Al-Quran, infak. Ya Allah, tiga-tiganya menyempurnakan kehidupan kita insyaallah. Allah akan berikan pahala yang berlipat. Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Semoga Allah benar-benar berkahi kita. Semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan. Semoga ini Ramadan terbaik kita. Ibu bapak, kakak adik, sudah dengar ya berita ya? Sudah dengar berita? Ini Ramadan terakhir. Gak ada lagi Ramadan setelah ini. Ini adalah Ramadan terakhir. Ya, kalau dapat berita ini yang terakhir, berarti gimana? Harusnya sungguh-sungguh. Memang tahun depan gak ada Ramadan lagi. Wallahu a'lam. Ya, betapa banyak saudara-saudari kita sebelum Ramadan kemudian wafat. Ada nggak jamaah Al-Falah yang wafat? Ada. Maka bismillah, ini adalah Ramadan terakhir kita. Katakan pada diri kita, ya Allah, boleh jadi ini Ramadan terakhir saya. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa istiqamah. Bismillah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fokus 3. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, salat. Yang ketiga, infak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.